Jadi saya ngomong mana? Oh, sampai pertanyaan ya. Masih ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita mulai aja. Oke. Dari chapter 1 itu hanya pengenalan. Uh, udah ada hitungannya sedikit di presentasi, mesti kalian udah tahu ya itu ya. Kalau statistik ini katanya instruksi khusus dari Bu Menteri ya, untuk memberikan mata pelajaran statistik terapan, agar kalian nanti itu di dunia kerja itu lebih bisa membuat analisis, menyajikan data, mengumpulkan data, membuat analisis dan menyajikannya gitu ya. Menarik kesimpulan dan menyajikannya. Karena beliau melihat pegawai yang sekarang itu masih bisa ditingkatkan lagi lah kemampuan statistiknya gitu ya. Ini beberapa key points. Jadi seperti kalian sudah baca di buku, statistik adalah ilmu untuk merencanakan studi dan eksperimen, mengumpulkan data, mengorganisasi data, mensamarikannya, menyajikan, menganalisis, menginterpretasi, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang kita kumpulkan itu. Jadi tujuan statistik adalah sebenarnya untuk mengetahui keadaan grup besar dengan menggunakan data sampel dari beberapa anggota grup. Kalau kalau misalnya kita ingin mengetahui berapa penghasilan rumah tangga rata-rata di Indonesia, itu kan kita bisa tanya satu demi satu ya, tanya satu demi satu setiap rumah tangga, Bapak Ibu penghasilannya berapa, bulan ini berapa penghasilannya, beli beras berapa, biaya pendidikan buat anak berapa, beli BBM berapa, beli pulsa berapa, kan bisa kita tanya itu semua ya ke orang-orang. Tapi kan bayangin aja, kalau misalnya 265 juta orang, itu kalau misalnya satu rumah tangga 4 orang, ya, satu rumah tangga 4 orang berarti kan 265 dibagi 4, itu ada sekitar berapa? 2, 4, 6, ada 60 jutaan ya, 60 juta lebih rumah tangga yang kita mesti tanyain. Nah itu kan tidak ekonomis secara biaya, karena bisa dibutuhkan data itu setahun 2 kali kalau data rumah tangga. Ketimbang ngumpulin 60, mendingan ngumpulin katakanlah dari masing-masing kabupaten itu 1.000 orang gitu ya, atau malah kurang daripada itu. Kalau 1.000 orang per kabupaten dikalikan berapa, dikalikan 500 kabupaten di seluruh Indonesia, kalau nggak salah 541 kabupaten ya, itu berapa sampel itu? Sekitar 5 jutaan ya. Iya, 5 juta ya. 5 juta kan dibanding dengan 200
65 juta kan lebih mudah kan ya, ngumpulin data 5 juta dibanding ngumpulin data 260 juta. Nah itulah. Jadi 265 itu populasi, ya. 265 juta itu populasi, yang 5 juta itu adalah namanya sampel. Berdasarkan sampel itu kita menarik kesimpulan, misalnya penghasilan rata-rata rumah tangga di Indonesia adalah 5 juta per bulan. Konsumsi beras rata-rata satu keluarga di Indonesia misalnya katakan seminggu itu 10 kilo. Jadi data sampel ini mewakili data populasi. Ngerti ya? Jadi mengetahui keberadaan grup besarnya itu misalnya penduduk Indonesia seluruhnya, dengan menggunakan data banyak message. Saya pikir suara saya kedengeran kan ya? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Dengar, Pak. Biasanya suka ini ke-mute, jadi ngomong sendiri. Ya gitu ya. Jadi singkatnya statistik itu adalah menyiapkan, menganalisa, dan menarik kesimpulan dari data. Data adalah kumpulan observasi. Nah, sensus adalah kumpulan data dari setiap anggota populasi. Kapan sensus? Biasanya ke Indonesia itu kan sensus biasanya 10 tahun sekali. Ya kan kita bisa kalau dengar ya, kalau ada tahun-tahun misalnya 2000 tahun 2000 2010 2020 kan kemarin baru ada sensus ya tahun 2020 ya. Tahu nggak? Keluarga kalian di sensus, ada yang sistemnya pakai online, ada yang didatangi. Nah kalau sampel itu beberapa anggota dari populasi. Milihnya gimana? Nah di chapter 1 ini di sebagian isinya adalah bagaimana cara milih anggota populasi untuk jadikan sampel. Kalau di buku itu kan contohnya gini, misalnya Twitter bikin polling ya. Salah satu influencer misalnya bikin polling. Mana yang lebih, kalian termasuk mana? Tim bubur ayam aduk apa tim bubur ayam nggak diaduk? Diaduk, Pak. Kalau nggak diaduk ada yang hambar. Tim nasi kuning, Pak. Iya. Tapi kan nggak semua orang mau jawab seperti itu ya. Hanya orang-orang tertentu aja yang ingin misalnya, saya tim diaduk nih, saya pengen tim pollingnya menang yang diaduk gitu kan. Mereka aja yang ngisi itu gitu. Itu namanya voluntary ya, sukarela. Kalau begitu kan hasilnya nggak benar. Misalnya tweet itu dibalas oleh 1.000 orang, 900 bilang diaduk, yang 100 lagi bilang nggak diaduk. Apakah hasil itu valid? Ya karena sifat sukarela, maksudnya dipertanyakan. Kayaknya sih nggak valid, useless gitu ya. Mungkin aja tim yang nggak diaduk orang-orang orang-orang tipe bodoh amat, ngomong apa kek, pokoknya gue nggak diaduk gitu kan. Jadi dia nggak, malas ngisi gitu. Ini apa sih gitu, sampah gitu kan. Ya hasil surveinya hasil pollingnya nggak valid. Nah, kalau populasi tadi saya bilang yang 265 juta penduduk, atau populasi mahasiswa
PKN STAN tahun 2020. Itu ada berapa orang kira-kira? Dari tingkat 1 sampai tingkat 5. Katakanlah 5.000 orang ya. Itu kan populasi ya. Nah, kalau populasi, nama atributnya itu parameter. Misalnya gini. Dari populasi mahasiswa STAN tingkat 1 sampai tingkat 5 di tahun 2020 itu tingginya rata-rata 1,6 meter. Itu namanya parameter ya. Ya. Kalau populasi parameter. Tapi misalnya saya hanya pilih beberapa kelas saja. Misalnya saya pilih dari akuntansi saya pilih kelas 513, dari bea cukai saya pilih kelas 52, dari manajemen keuangan saya pilih kelas 53. Kemudian saya ukur rata-ratanya. Itu namanya statistik ya. Misalnya rata-ratanya 1,65, itu namanya statistik. Ya, parameter itu adalah ukuran untuk populasi, statistik adalah ukuran untuk sampel. Ngerti ya? Paham, Pak. Ya? Ada pertanyaan? Permisi, Pak. Ya, Nanti kalau kita mau mendapatkan suatu parameter, kita harus menguji semua populasi itu ya, Pak ya? betul sekali. Betul sekali. Apa yang dikumpulkan? Data. Data itu biasa dibedakan jadi dua ya. Dari sifat dari bentuknya atau dari cara pengukurannya. Yang sebelah kiri itu ada data kuantitatif. Lawannya adalah data kategoris. Data kuantitatif itu ada yang diskrit, ada yang continuous. Yang diskrit yang mana? Yang sifatnya bukan pecahan. Misalnya, ini satu mobil, 3 sapi, 6 telur, 10 buku, 6 kaleng, 7 helai baju. Itu data diskrit. Sebenarnya kalau data continuous itu yang nggak putus-putus. Misalnya gini, berapa panjang kaki dari populasi laki-laki di kelas 513? Itu kan beda-beda ya. Bukan beda-beda, maksudnya gini. Maksudnya itu ukurannya itu nggak bulat ya. Ada yang panjangnya 30,3, ada yang panjangnya 30,35, ada yang panjangnya 40,1, ada yang panjangnya 35,6. Jadi continuous ya. Ada pertanyaan? Ada yang sifatnya kategori. Kok saya nggak nulis kategori sini ya? Kategori. Misalnya laki perempuan atau nomor punggung pemain bola, itu kategori. Nah, balik lagi, kedua dari cara mengukurnya, ada nominal, ada ordinal, ada interval,
ada rasio. Nominal itu dia kategori, nggak bisa diurutkan, nggak ada no order ya, nggak bisa diurutkan. Jadi misalnya jawaban survei iya, tidak, atau tidak tahu gitu loh, nggak bisa diurutkan misalnya yang jawaban iya itu lebih tinggi nilainya daripada jawaban tidak, nggak bisa begitu. Atau nomor atau warna ya, warna merah, warna kuning, warna hijau, kan nggak bisa diurutin. Nomor warna merah lebih bagus dibanding warna kuning, nggak bisa begitu, karena masing-masing orang punya selera masing-masing. Atau misalnya partai ya, ada yang milih partai padi, ada yang milih partai sapi, ada partai bulan gitu, nggak bisa diorder. Paling diorder ini berdasarkan siapa pemenang pemilu 2024 gitu kan. Tapi maksudnya bukan itu. Maksudnya itu nggak bisa diurutkan. Dia kategori aja. Kedua adalah ordinal. Ordinal itu dia punya order, bisa diurut. Tapi perbedaan antara satu nilai dengan nilai lain itu nggak ada artinya. Difference is meaningless ya. Misalnya nilai kalian nanti untuk pelajaran statistik, ada yang dapat A, ada yang dapat B, semoga nggak ada yang dapat C, semoga nggak ada yang dapat D, semoga juga nggak ada yang dapat F gitu ya. Tapi nggak bisa diurutkan ya, bukan nggak bisa diurutkan, bisa diurutkan. Tapi nggak ada artinya kalau dikurangin. Misalnya nilai A dikurangi nilai B sama dengan berapa? Walaupun kita tahu misalnya A itu adalah 4, B itu adalah 3, bukan berarti satu hasilnya, bukan. Ya. Jadi perbedaannya nggak ada artinya. Kemudian, interval. Interval itu ada ordernya, bisa diurutkan. Perbedaannya itu berarti, meaningful, tapi nggak ada natural zero-nya, nggak ada nolnya. Kalau di buku itu contohnya adalah temperatur ya. Bisa diurutkan misalnya 50 derajat Celcius itu lebih panas daripada 40 derajat Celcius. Aduh, mati. Bentar ya. Halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Belum pada tidur kan? Belum, Pak. Ya. Atau misalnya tahun 1945 sama tahun 2020. Itu berapa tahun ya? ...75 tahun ya. Ada bedanya kan? Bedanya tuh berarti kita udah merdeka berapa tahun? 2020 kurang 1945. Tapi nggak ada natural zero-nya. Tanya gini, kalau misalnya natural zero, kan ada natural zero-nya. Misalnya tahun Masehi itu kan dimulai dari tahun 0. Saat tahun Isa lahir ya katanya ya. Ini bukan gitu maksudnya. Berikutnya adalah rasio. Rasionya paling lengkap. Jadi dia bisa diurutkan, ada ordernya. Perbedaannya itu meaningful dan ada nolnya. Misalnya tinggi ya, jarak atau volume. Misalnya orang yang tingginya 1,8 itu kan 2 kali lipat orang yang tingginya 90 cm ya. Ada nggak orang yang 90 cm tingginya? Ada ya, anak kecil ya.
Atau misalnya jarak jarak Jakarta Jogja itu setengah kali jarak Jakarta Surabaya, misalnya gitu. Dan ada nolnya, mulai dari 0 km gitu loh. Ada nolnya. Ini adalah penjelasan-penjelasan atas grafik yang barusan, kuantitatif. Misalnya berat supermodel, umur responden, kemudian kategorikal data. Jadi setelah kuantitatif sebelahnya kan kategorikal ya. Misalnya laki perempuan atau nomor punggung pemain bola gitu. Kan nggak bisa nggak bisa dibilang bahwa pemain bola nomor 17 itu lebih jago dari pemain bola nomor 10. Kan nggak begitu ya. Karena biasanya pemain nomor 10 adalah pencetak gol paling banyak ya. Iya nggak? Nomor 7, Pak. Nomor 7. Berarti Ronaldo ya. Kalian pada suka nonton sepak bola? Kalau ini antar klub? Di sini lakinya dikit ya. Suka, Pak. Kalau saya nggak suka, saya sukanya Piala Dunia. Kalau pertandingan antar klub itu malas aja. Ini kalau di kantor sini, kalau ceng-cengannya kenceng banget kalau antar klub. MU sama apa itu ya? Arsenal begitu. Saya nggak ngerti aja, ngapain sih diributin gitu. Kalau antar klub. Oke, balik. Nah, tadi yang kuantitatif itu discrete sama continuous. Ini sedikit contohnya ini. Bilangannya bukan pecahan ya. Dia bisa dihitung. Finite itu kan pasti ya, finite. The continuous. Ya, kalau continuous itu misalnya gini, kalau 5 karton susu itu kan continuous ya. Tapi kalau misalnya berapa isi masing-masing karton itu kan belum tentu sama ya. Bisa jadi kotak susu pertama itu isinya adalah 1,01 liter. Kotak kedua itu 999,5 mililiter. Dan jadi ukuran volume yang beda. Kalau jumlah kartonnya itu adalah finite, adalah discrete, tapi kalau liternya itu adalah continuous. Ini level measurement tadi, nominal, ordinal, interval, rasio. Ini nominal. Tidak bisa disusun secara order dari rendah ke tinggi misalnya. Ordinal, dapat disusun, tapi perbedaan antara nilai satu dan lainnya adalah tidak berarti. Interval, dia seperti ordinal, tapi ada properti lainnya, itu adalah bahwa perbedaan antaranya itu adalah the difference between two data values is meaningful.
tapi nggak ada natural zero-nya. Kemudian rasio. Ini ada zero-nya kalau rasio. Harga buku paket. Kalau kalian harga buku paketnya kan 0 ya, karena dipinjemin semua ya. Tapi kan bagi Stan kan harganya nggak 0, karena Stan mesti beli. Nah itu aja tuh. Itu tentang bentuk data. Kemudian gimana ngumpulinnya? Kalau data nggak dikumpulkan dengan cara yang benar, bisa jadi itu useless, nggak bisa dipakai. Jadi mau pakai metode statistik apapun untuk menyiksa data itu nggak bisa dipakai. Ya kayak misalnya tadi, atau misalnya gini, misalnya dulu kan pas zaman pemilu sering gini bilang ya, survei kami menunjukkan bahwa Presiden B itu menang 99,9%. Survei di mana, Pak? Di kantor partai. Ya kan itu double ya. Nggak ada artinya kan. Kalau dia survei di satu kabupaten, diambil beberapa kecamatan, nah itu mungkin valid. Tapi kalau survei di kantor sendiri ya nggak ada artinya kan, gitu kan. Useless. Nah, udah mau habis lagi. Jadi nanti kita ke depannya akan sering dengar kata simple random sample. Apa sih simple random sample itu? Nanti kita bahas. Nah, gimana cara ngumpulin data? Jadi ada dua. Itu satu observasi, kedua eksperimen. Observasi apa? Observasi itu datang, ukur karakteristik khusus dari subjek data. Tapi kita nggak boleh merubah. Misalnya gini, misalnya kita datang ke sebuah desa ya, kita tanya yang rumah nomor 3, rumah nomor 8, rumah nomor 13, rumah nomor 18 gitu ya. Kita tanya, Pak, atau Ibu deh, Bu, Ibu beli gula berapa dalam sebulan ini? Oh, saya cuma beli sekilo, Mbak. Oh iya. Udah kita ke rumah berikutnya. Bu, Ibu beli gula berapa, Bu, sebulan ini? Oh, saya belinya 10 kilo, Mbak. Tiba-tiba si yang nanya ini, yang petugasnya, hah, 10 kilo? Hati-hati loh, Bu, bahaya loh, Bu. Kurangi, Bu, konsumsi gula, Bu. Nanti semuanya diabetes, Bu. Nah, itu nggak boleh tuh, nggak boleh merubah si subjeknya, ya. Jadi cuma nanya aja. Oh, 1 kilo catat. Oh, 10 kilo catat. Oh, 5 kilo catat. Nggak boleh ngerubah sehingga ketika kita datang lagi bulan depannya, ibu itu udah ngurangin konsumsi gula. Nggak boleh begitu ya, kalau observasi. Nggak boleh merubah subjek. Kemudian eksperimen. Karena kebetulan aja, kita berhenti ya. Nanti mulai jam 12 ya.
Oke? Pak, Ya, maaf Pak. Pak sebelumnya Pak. Iya, iya. Kalau misalnya nyediain Zoom dari kita bagaimana Pak? Oh, kalian punya ini ya, Pro ya? Boleh sih, silakan. Nanti share ke saya ya. Baik Pak, berarti untuk yang apa namanya setelah ini pakai Zoom yang dari kita ya Pak? Iya, iya. Oke Pak, baik Pak. Jam 12 ya. Permisi Pak, Apa? permisi Pak, itu PPT-nya bisa dibagi ke grup tidak Pak? Iya, nanti saya kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Iya.